Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di podcast Cerdakmu, cerita dalam kepalamu. Hari ini saya akan ngobrol bareng dengan apa ya, teman kerja saya, Pak Heri namanya. Iya Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Pak? Alhamdulillah sehat. Kita sambil santai, sambil ngopi, sambil ini Pak ya, makan-makan ya. Hari ini ada jam ngajar Pak. Ada sebenarnya, tapi saya izin karena Nah, ada keperluan di luar kota. oh gitu. Aktivitasnya apa Pak sekarang? Sekarang kalau di sekolah berarti full mengajar di Heeh, madrasah. hmm, Kalau siang setelah pulang gitu heeh. ngajar privat untuk persiapan anak Oh gitu. TKA. Heeh. Tapi Dan kalau malam biasanya sekali les eh, privat khusus khusus matematika Pak, ya? khusus Khusus matematika. matematika. Tapi em, sebelum itu, aku pengen tahu deh tentang bagaimana masa SMA-nya Pak Heri begitu loh. Saya agak lompat ke SD dulu. Oh iya boleh boleh. Boleh. Dulu SD, Heeh, saya dibilang kalau akademik itu niat dan heeh. hasilnya juga bagus. Oh Kalau gitu. dulu kelas 1 sampai kelas 6 itu Heeh. hampir selalu ranking 1 dulu ya. Ah, keren. Tapi Keren, ketika keren. sudah masuk SMP Heeh. sudah, nggak tahu kenapa Udah sudah boleh. ngedrop, sudah Heeh. ikut pergaulan dan sebagainya, belajar sudah nggak pernah, Iya. dapat peringkat sudah nggak pernah lagi. Habis itu pas kelas 3 bingung kan, Kelas 3 SMP. kelas 3 Heeh, SMP. Ini mau masuk SMA atau mau masuk SMK. heeh. Tapi waktu itu mikirnya karena nggak ada kepikiran untuk kuliah, Iya. jadinya pilih ke SMK aja. Oh Jadi gitu. paling nggak nanti setelah lulus biar ada Langsung keterampilan, kerja biar langsung gitu ya kerja biasanya gitu. ya. Pikirannya gitu. Hmm. Ya, akhirnya daftar di SMK Heeh. N3 Jombang dan lolos. Di sana kehidupan SMK karena mayoritas cowok, Iya. dalam satu kelas itu yang cewek ada 3 aja. Iya, iya, biasa lah wajar kalau Biasa. SMK kan gitu. Tapi jurusan yang saya ambil kan survei pemetaan Heeh. itu di naungan bangunan. Oh, Jadi kebanyakan cowok. heeh. Itu Ya, PUPR nggak sih? Bukan betul. ya? Beda ya? Oh, PUPR ya. Kalau nanti kuliahnya itu di geodesi atau teknik Heeh. sipil. Itu kalau linear ya, Betul linear kalau ini linear. geodesi. SMA berprestasi lagi atau biasa-biasa aja? SMA teman-teman yang cowok malah lebih parah, Betul. malah lebih parah. Jadi pulang kan sebenarnya jam 1 ya. Heeh. Itu saya biasanya nggak pernah langsung pulang. Heeh. Tapi main PS sampai jam 6. Sampai jam Gitu 6 sore. pulang ke rumah ada les. Gitu Hmm. gitu terus setiap hari. Tapi aku punya punya cerita teman-teman Pak ya, RSTM gitu ya. Jadi dia itu teknik mesin kalau nggak salah. Teknik mesin. Jadi zaman dulu itu kan marak banget tawuran ya. Iya. Dia itu pemasok senjata Jaro. Misalnya ono plat gitu, plat wes di grendo sampai jadi pedang habis itu di stok untuk teman-temannya yang mau apa namanya tawuran gitu. Jadi arah-arah mesin itu mesti nggak senjata, nggak senjata, pulang-pulang nggak senjata, terus baru mesti dia itu mesti dulu. Ya STSM, STM, STM di sini Betul. dulu Dulu sering memang kali ya. STM, SMKN 3 sama DB Ah, di Jakarta itu musuhan. viral, viral, Dulu. iya, Betul, rival lah, rival kan. rival. Tapi di zaman saya kalau tawuran besar itu pernah apa enggak ya? Kalau sama DB kayaknya nggak pernah, tapi Ah, pernahnya sama waktu itu SMA SMKN 1 oh ya, cowok-cowoknya kota berdua. ya. Terus sama SMA berapa gitu saya lupa. Mm. Jadi Masalahnya, masalah macam-macam, kebanyakan sih masalah gak jelas ya, biasanya cewek. kayak Jadi ya ada cewek itu direbutin oleh sekolah SMK, ada salah satu siswa SMK 3 sama iya. SMK 1 Heeh. itu biasa kayak gitu. Iya, Itu kebanyakan gitu. kira-kira permasalahan satu orang nanti Heeh. yang lain itu Iya yang benar-benar, benar digeruduk biasanya. Tapi akhirnya waktu itu sudah apa namanya mengarah ke matematika belum, Pak Heri? Maksudnya waktu itu sudah expert dan pinter matematika atau ya masih biasa aja pas SMP? SD nilai yang paling bagus tuh saya matematika. Itu UN saya Ah, itu betul semua. iya, Kelas 6 UN. wih, Oh, betul keren. semua jadi 100. Ah, Tapi SMP turun
SMK lah apalagi. Heeh. Bahkan saya milih jurusan itu hanya berdasarkan namanya menarik. Kan Sing jurusan kan teknik oh iya, survei pemetaan. heeh, Oh ini namanya keren menarik, ya. akhirnya milih itu lah ya. Dan malah lolos di situ. Heeh, Terus dibilang matematikanya, dibilang hancur banget ya enggak. iya, Tapi ya biasa, nggak terlalu niat dan nggak ada keinginan kuliah juga. iya, Apalagi mikir jadi guru, iya. gitu. Nggak ada kepikiran. Tapi akhirnya, eee, setelah lulus dari SMA kan kuliah akhirnya. Itu langsung kuliah atau gap year dulu? Langsung, Langsung ya? tapi penyebabnya waktu itu kelas 2 kan Pak. Mhm. Kelas 2 itu masih ada, belum ada kepikiran untuk kuliah. Waktu itu kelas 2 saya magang di BPN, Iya. Badan Pertanahan Nasional yang Oh iya. mencetak sertifikat itu. Nah, waktu itu ada pengukuran tanah di suatu desa lah di Iya. Jombang. Di situ saya ketemu anak-anak kecil gitu, main-main gitu ya. Terus saya tanya, niatnya saya itu ingin membelikan sesuatu untuk Iya. mereka. Saya sudah bilang ingin membelikan sesuatu sebelum saya pulang. Saya tanya, ingin apa? Terus mereka bilang nggak ingin makanan apa-apa, nggak ingin minuman atau mainan apa-apa. Saya ingin bisa baca dan tulis. Oh gitu. Nah, itu nah, loh, kamu nggak sekolah? Nggak, di sini kebanyakan nggak sekolah. Kenapa? Ya karena nggak boleh sekolah. Karena orang tuanya berpikir nanti ujung-ujungnya jadi petani dan Oke, heeh. peternak juga kayak orang tuanya. Ngapain sekolah? Iya iya. Gitu. Dari situ nggak tahu kenapa mindset pola pikir saya langsung berubah. Dari dulunya yang ingin langsung kerja, Mhm. di situ tiba-tiba ingin mengucapkan janji kalau saya mau nggak mau harus jadi guru. Gitu. Itu langsung Pak ya? Langsung, Keinginan untuk jadi langsung. guru ya? Tapi dengar anak-anak itu. Sehingga waktu itu saya janji kalau nanti saya diizinkan untuk jadi guru, Heeh, saya akan mengabdikan diri saya ngajar 1 sampai 2 tahun untuk anak yang nggak bisa sekolah. heeh. Akhirnya dari situ mulai tuh nyicil belajar dikit-dikit Iya, lah, nyicil belajar matematika dan sebagainya. heeh. Lalu kelas 3 saya nyoba ini SNMPTN. Heeh, Kalau SNM. dulu Heeh, istilahnya SNPN ya? Iya, SNMPTN, sekarang tadi SNBP. skala itu nggak lolos. Heeh, Karena memang pertama nilai saya juga nggak bagus-bagus banget. iya. Kedua backgroundnya SMK. Oke. Background SMK itu sulit Ya untuk agak lolos susah. itu betul. Akhirnya kalau saya daftar mandiri nggak mungkin Hmm. karena nanti biaya dan sebagainya. Akhirnya memutuskan untuk daftar di swasta aja lah. Oh gitu. Akhirnya daftar di swasta dengan harapan nanti bisa sambil kerja. Mhm. Gitu. Akhirnya pilih matematika. Dulu pilihan saya itu antara matematika atau BK sebenarnya. Heeh, guru BK. Betul. Karena saya suka sekali mengamati Heeh, orang. nangani arek. Suka, Paling berarti pas dulunya ini ya, sering dijadikan tempat curhat teman-teman juga betul, gitu ya. betul. Karena nggak tahu suka sekali mengamati perilaku orang gitu sosialisasi. Gitu. Jadi pilihannya antara matematika atau BK. Tapi Mhm. waktu itu mikirnya kalau di BK berarti mungkin penanganannya hanya 1 atau 2 Oh iya. siswa. Tapi kalau matematika saya bisa menjangkau lebih banyak. Waktu itu mikirnya gitu. Mhm. Akhirnya oke lah. Karena kan dalam pengalaman matematika itu pelajaran yang paling dibenci. Oke, bener. Benar. Jadi saya merasa tertantang untuk bagaimana cara saya untuk membuat matematika itu tidak dibenci lagi. Gitu. Iya. Waktu itu tujuannya itu. Akhirnya milih matematika dan kuliah. Waktu daftar kuliah tuh saya belum dapat pekerjaan Pak waktu itu. Iya iya. Karena pertama daftar dulu, yang penting nekat dulu Iya, daftar. masuk dulu gitu ya. Karena kan daftar itu kalau nggak salah bulan Juli, masuk perkuliahan itu September. Jadi 2000 berapa Pak itu Pak? 2017. 17 ya. Jadi masih ada waktu 3 bulanan untuk inilah waktu kosong. Heeh. Kayaknya saya isi untuk mencari pekerjaan. Ya dapat di salah satu toko lah di Oh, Surabaya. bukan ekstra matematika atau les matematika enggak Bukan. ya? Saya cari kalau les pertama saya belum ada kenalan di Nah, Surabaya. oh Karena saya waktu itu di Surabaya? iya di Surabaya. Saya berangkat ke Surabaya. Terus belum ada kenalan dan sebagainya. Jadi yang paling memungkinkan kerja di toko atau dimanapun itu. Nah, sambil Pak, ini saya makan deh. Oh, Pak ya. Pak Heri loh yang pesan ini. Apa Jadi namanya? saya yang makan. Gitu. Harusnya tuan rumah yang nyediain. Malah bintang tamu yang nyediain. Menarik Pak Heri, apa namanya?
apa alasan jenengan untuk memilih matematika begitu ya. Em, saya kemarin itu punya pikiran bahwa kenapa ya profesi guru itu tidak menjadi profesi yang menjadi impian banyak orang begitu ya. Apalagi teman-teman SMA begitu. Ketika saya tanya di kelas itu, Rek, siapa sih bener-bener pengen jadi guru gitu. Nyaris cuman paling 2 atau 3 orang yang bener-bener pengen keinginan untuk menjadi guru. Padahal ya dampak atau kualitas bagaimana negara kita nanti berkembang itu adalah tergantung bagaimana eh, kualitas guru yang mengajar murid-muridnya begitu. Betul. Untuk bagaimana proses untuk menjadi katanya generasi emas gitu. Itu kan berangkatnya kan dari guru gitu. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki selain dari sistem sistem pemerintahan adalah gurunya juga harus ini apa namanya diperbaiki begitu. Murid ya nanti bakal mengikuti kok, mengikuti sistem sistem itu gitu. Kita nggak iso. Kayak kadang-kadang orang-orang itu bilangnya kita harus benahi murid kita. Murid kita itu tabiatnya gini 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 gini. Kurang kurang semangat belajar dan yang lainnya. Tapi ketika gurunya tidak dibenahi dulu, entah itu motivasinya juga atau mindset seorang guru gitu, atau seberapa dia apa ya berkeinginan untuk merubah atau memberikan dampak yang lebih baik terhadap murid, itu kan gak jalan juga begitu. Makanya saya sangat mengapresiasi Pak ketika jenengan dari SMA sudah berpikiran kayaknya aku harus jadi guru nih dengan kebermanfaatan yang nanti bakal bisa jenengan apa Ya, bagi ke teman-teman. Terus habis itu apresiasi yang kedua adalah bagaimana jenengan memilih matematika. Padahal pas waktu SMA itu saya sangat-sangat benci dengan matematika. Bukan masalah tentang matematikanya waktu itu, karena guru yang mengajarkan matematika itu sangat-sangat killer. Di kelas saya dulu sangat-sangat keras sekali beliau. Terus habis itu gampang membodoh-bodohkan anak ketika saya gagal untuk menghitung. Itu mesti langsung di betul. gak iso misalnya kayak gitu. Atau ini loh Rek, jadi menerangkan itu dengan apa ya membentak gitu loh. Akhirnya saya merasa kayak traumatis gitu dengan matematika. Nah, ini apakah hanya saya rasakan atau banyak dari teman-teman yang juga merasakan hal itu? Wah, fun Begitu loh, fact, Pak. saya di beberapa sekolah yang pernah Heeh, saya ajar, baik magang ataupun kerja, heeh, itu saya selalu ada tugas untuk menuliskan esai. heeh. Esai itu ada 3 poin utama. Hmm, Pertama, sudut pandang siswa tentang matematika dari SD atau MI, hmm, MTS atau SMA, baik MTS atau SMP, dan MA atau SMA. heeh. Lalu sudut pandang, adakah sudut pandang yang berubah? Kalau ada, ceritakan apa, kenapa, dan kapannya. Lalu poin yang ketiga, pembelajaran matematika seperti apa yang kalian harapkan ada di masa depan. Dan mayoritas jawabannya, siswa tidak suka matematika karena faktor guru. Heeh. Karena trauma ketika SD Iya, atau SMP, iya. itu ketika mereka nggak bisa, itu Heeh, malah dimarahi. heeh. Dan itu ngefek sampai sekarang, Iya, ke itu ke waktu bawah, Pak SMA, ya. ke Ke bawah. bawah. Jadi ketika mereka sekarang mau belajar, nggak mau sudah. Heeh, Mereka sudah trauma. iya. Itu mayoritas dan banyak banget, Ini yang Pak. saya rasakan, Pak. Meskipun saya sekarang dalam kondisi sudah sadar bahwa matematika penting untuk kehidupan kita. Entah itu untuk menghitung langsung, entah itu perekonomian kita dan yang lain. Saya merasakan betul bagaimana manfaat matematika. Tapi ketika saya ingin mengejar materi-materi tentang matematika, itu sangat susah, Pak. Itu rasanya pusing banget tuh, dulu angka-angka atau sebetulnya. Kalau angka-angka uang mungkin masih ini ya, masih mudah ya. 1 juta, 2 juta dan yang lainnya. Misalnya kayak seperti X, Y dan yang lainnya dan yang ketika menghitung jarak misalnya. Itu menurut saya pusing banget gitu loh. Betul. Matematika kan salah satu mata pelajaran yang berhubungan dari ketika SD sampai Hmm. SMA itu berhubungan. Ini secara materinya ini. Secara materinya, Oke. mungkin kalau misalnya mata pelajaran lain, misalkan sejarah. Mm-mm.
kita bahas sejarah A, nanti kalaupun ini ketinggalan di sejarah B mengikuti nggak apa-apa, Nah, masih bisa mengikuti. Tapi iya. kalau matematika di awalnya sudah nggak bisa dasar-dasarnya, Atasnya campur sampai begitu ya. atas. Jadi kalau di sininya sudah trauma, Nah, atas nggak mungkin ngejar, ini pasti Pak ya. itu pasti. Nah, Karena bayangkan, misalnya gini deh, perkalian. hmm, Siswa nggak hafal perkalian di SMA sekarang banyak iya. banget. Di SMP di mana kemarin waktu yang viral itu di Buleleng Bali. Hmm, Itu nggak bisa baca atau nggak bisa iya. apa ya. Hitung. Itu kalau misalnya nggak hafal perkalian misalnya. Nanti ketika SMA di mana materinya itu semakin rumit, di mana perkalian itu harus Iya. Penjumlahan perkalian bagi itu ya Pak itu ya. harus karena Nah, kalau itu hafal pun itu bisa pun belum tentu mengerjakan soal di level SMA. hmm, Apalagi kalau itu nggak bisa. hmm. Terus ngejar materi SMA-nya gimana? Iya benar. Nah, Terus Pak, misalnya ada kasus-kasus seperti itu ya, apa upaya Pak Heri untuk minimal apa ya, eh, meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi lah. Misalnya dari SD sampai MTS atau sampai SMP ini dia mengalami traumatis terhadap matematika. Terus jaringan kan ngajarnya di SMA begitu. Langkah apa yang Pak Heri lakukan untuk misalnya menambal kekurangan-kekurangan yang sebelum-sebelumnya? Atau emang benar-benar nggak bisa dibenahi Pak? eh, bisa juga. Yang pertama mungkin yang paling mungkin biasanya saya itu merubah mindsetnya dulu. Oke, Belum semangatnya ke dulu ya. materinya dulu. Nah, Merubah mindset tentang matematikanya. Selama nah, ini mungkin mereka berpikir kalau bukan mereka sih. Saya dulu juga nah, berpikir matematika itu nggak ada fungsinya ketika kita lulus. Untuk apa? Yang penting hafal perkalian, penjumlahan, oke sudah. Untuk kita belajar integral dan iya sebagainya nggak benar. perlu. Dulu saya juga kayak gitu. Nah, Jadi yang saya mungkin yang bisa dirubah dalam mindsetnya terlebih dahulu, misalnya oke. penerapan matematika di kehidupan sehari-hari itu Mm-mm. seperti apa? Materi A, Dijelasin dulu gitu ya. sebelum saya menjelaskan materi A, saya jabarkan dulu, ini loh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu fungsinya ini Mm. kayak gini, kayak gini. Dengan harapan siswa mulai ada rasa ketertarikan. Kedua, saya juga menjelaskan kalau matematika itu tidak hanya soal ilmunya yang penting. Saya mengutip perkataan dari Bapak Sabda Founder Genius kalau nggak Iya, salah. benar-benar. Beliau bilang kalau belajar matematika itu efeknya itu kalau belajar matematika yang benar itu efeknya seumur hidup. Kalau kita belajar ilmunya mungkin untuk ujian doang. Mm. Tapi kalau kita belajar matematika yang benar itu efeknya ke perubahan otak. Mm. Itu efeknya seumur hidup kayak gitu. Jadi itu yang coba saya jelaskan Mm. ke hal-hal yang paling sederhana. Kalau kalian belajar matematika yang benar kayak gini nih. Bukan ilmunya yang penting, meskipun kalian di masa sekolah itu pasti butuh ilmunya Nah, karena ada ujian-ujian yang akan dihadapi, tapi paling enggak ada efek lain yang akan kalian dapatkan, mm. yaitu perubahan mindset, kerangka berpikir yang benar, Mm. berpikir kritis dan Mm. sebagainya. Jadi gitu. Mungkin yang bisa dirubah awalnya adalah mindsetnya dulu. Baru kalau mindsetnya sudah benar, Mm. mereka sudah antusias lagi, baru kita mulai masuk ke melengkapi lubang-lubang yang tadi. Recovery ya. Betul. Dan nyambung tadi ke pembahasan guru ya, Pak. Ah, Eh, betul kata jenengan kalau guru itu harus yang utamanya harus dibenahi gurunya. iya, benar. Ini saya setahu saya Vietnam itu juga sama. Ah, Vietnam kan kalau sekarang kan levelnya hampir sama dengan kita, tapi iya, mereka perubahannya lebih cepat. iya benar. Mereka hampir menuju negara Iya. maju. Karena kemerdekaan kan lebih dulu dulu Iya, Indonesia lebih duluan daripada Indonesia. Vietnam. Tapi Vietnam sekarang hampir menuju negara Mm. maju. Setahu saya yang dibenahin itu pendidikannya dan Mm. gurunya. Mm. Di faktor apa? Kalau di kita kan ada penghargaan untuk musik, film misalnya Oke. FFI dan Ah, iya sebagainya. benar benar. Kalau di sana ada untuk guru secara nasional. Iya ya, Pak ya. Penghargaan untuk guru, Ah, di mana guru itu dihargai secara nasional, guru terbaik iya. itu diumumkan secara Ah, nasional, diberikan apresiasi, hadiah dan sebagainya. ah, Makanya guru-guru di sana saling bersaing satu sama lain, iya. bersaing secara sehat tentunya untuk meningkatkan dan dapat penghargaan itu. Gitu. Tapi Indonesia pasti ada juga loh Pak. Cuman kenapa nggak sebesar itu gitu ya? Ada kok Pak. Seingat saya ada Pak. Apresiasi untuk guru itu pasti ada kok. Di Ada Indonesia juga ada. tapi ini kita mendaftar sendiri, Pak. Kita mendaftar sendiri. Terus habis itu yang dilihat itu jadi video gini. eh,
ketika guru mendaftar Mm-mm. penghargaan itu, guru membuat video dan sebagainya. Nah, itu kan disetting banget. Mm-mm. Oke. Jadi dapat penghargaan itu Iya. karena disetting dan sebagainya. Bener. Betul. Iya. Jadi kalau di Vietnam enggak, Vietnam itu yang dinilai outputnya, hasilnya Mm-mm. siswa-siswanya bagaimana. Mm-mm. Itu yang dinilai. Mm-mm. Untuk cara mengajarnya justru dirahasiakan sama guru-gurunya. Oh gitu. Karena mereka takut nanti itu dicuri oleh guru lain. Gitu malah. Iya, justru itu, justru bersaing. Heeh. Setiap guru itu menciptakan Metode metode-metode sendiri. kreatif Heeh. untuk apa ya, Heeh. meningkatkan siswanya, Iya, iya, iya. nilai siswa dan sebagainya. Jadi kalau di kita tahu saya belum ada kayak Iya. gitu. Heeh. Malah Terus kenapa anak-anak sekarang tidak mau jadi guru ya faktor gaji mungkin ya. itu. Saya pernah loh Pak, apa namanya? Ya, karena tapi beda ya. Saya pernah ngajar TK 1 tahun, Mereka serius sebelum eh, tepatnya lima tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu. Saya sempat ngajar di TK dengan gaji 100.000 per bulan. Itu ya nggak bisa buat apa-apa Pak, serius. Itu hanya untuk transportasi aja. Belajar. Saya nggak paham juga kenapa banyak guru-guru TK yang sangat kuat bertahan di lembaga tersebut begitu. Itu belum nanti paling dapat gaji tambahan juga cuma keluar dari frekuensi itu. Anjay. Jadi dedikasi guru TK itu menurut saya sangat-sangat tinggi juga begitu. Dengan gaji segitu terus habis itu beban kerja yang juga berat saya kira ngajak main anak itu ya berat menurut saya. Sekarang saya melihat beberapa orang tua saja gitu. Main sama anaknya aja udah merasa kecapean, udah merasa dikit-dikit buat status gitu. tuh, Anakku gak iso iya, leren rek bla 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 bla. Kadang kalau nggak gitu orang tuanya istirahat, anaknya main-mainan sendiri. Dan bener-bener nggak iso mantau seperti guru TK. Guru TK bener-bener mereka itu bertanggung jawab bagaimana anak-anak bermain habis dilihat oh ruang lingkupnya sekian sekian sekian. Habis itu mainannya diarahkan dan menurut saya itu sangat capek dan itu berjam-jam mereka menjaga anak-anak. Akhirnya mindset yang berubah adalah di mana sekolahan itu jadi penitipan. Apalagi nekat. apalagi yang sekarang lagi viral karena kemarin itu ada kasus di Sidoarjo ya, yang pondok pesantren Oh yang ya, itu ya. ya, Akhirnya ada beberapa komentar dari netizen itu seperti ya menitipkan anak begitu loh, menitipkan anak di pondok. karena Apalagi nggak kalau mau. kalau sekolah full day begitu, kayak menitipkan anak begitu. Nah, berarti kan penting Pak kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Kalau menurut Pak Heri sendiri, bagaimana kolaborasi yang ideal? Menurut saya bukan hanya penting, tapi harus. Heeh. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan gurunya saja itu tidak akan bisa, Pak. Pertama, guru itu tidak menghandle satu siswa aja. Oke. Satu guru bisa menghandle mungkin beberapa kelas. Iya, Satu kelas anggap aja 25. iya. Kalau dua kelas menghandle 50. Tentunya tidak akan semaksimal kalau menghandle itu satu siswa, satu guru. Nah, yang bisa melakukan itu adalah orang tua. Jadi Hmm. kalau orang tua hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah Heeh. aja, nggak akan bisa. Nah, kurang maksimal lah ya. Kurang maksimal. Karena memang eh, pertama siswa di sekolah juga kalau dapat pembelajaran, Hmm. kalau tidak diulang lagi, nanti juga pasti lupa. Iya, iya benar. Benar, Apalagi benar, benar. sekarang faktor ini, gadget, Hmm. HP, Iya benar. scroll TikTok dan sebagainya. Dimana entah kenapa, entah mungkin Pak Nat ngerasain juga, Heeh. anak-anak zaman sekarang itu lebih pelupa daripada Iya zaman benar. dulu. Heeh, benar benar. Kalau dulu orang tua saya mungkin materi matematika itu masih bisa. Kalau Iya. saya tanya Heeh. sekarang, padahal mereka sudah tidak bersekolah Iya. berpuluh tahun. Iya. Heeh. Tapi kalau anak sekarang materi hari ini besok pun belum tentu ingat Iya benar. gitu. Heeh. Apalagi kah? Jadi itu pentingnya faktor orang tua harus tetap mendampingi di rumah dan sebagainya.
agar mereka paling enggak ada kedekatan. Itu kalau belajar sama guru, belajar dengan orang tua juga Iya. beda. Eh, aku menarik mengutip dari omongannya Pak Heri tadi, ada memori begitu. Aku kemarin membaca tentang short term memory dan long term memory begitu Pak. Ya, Kenapa sih kita mudah untuk lupa gitu? Kenapa kita susah untuk mengingat? Hmm, ada beberapa hal. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Ya, HP, bagaimana kondisi orang tua tidak mendukung. Terus habis itu ada faktor biologi dan ada faktor psikologi, insya Allah. Ada beberapa faktor tersebut. Tapi yang paling sebenarnya menurut saya yang paling membekas adalah yang paling berdampak, bukan membekas ya. Paling berdampak adalah faktor bagaimana lingkungan itu menciptakan budaya betul. Sehingga budaya itu mendukung bagaimana kita eh, lebih lama dalam mengingat. Jadi prosesnya itu Pak, short term memory itu kan 15 detik sampai 30 detik lah. iya, Itu short term memory. Terus habis itu ketika itu kita memasukkan data itu dan agar menjadi long term memory, itu ada tahapan-tahapannya Pak. Tahapan-tahapannya. Nah, makanya tadi kenapa kok anak-anak sekarang mudah lupa begitu? Apakah matematika bisa menjawabnya begitu? Bagaimana, apakah ada dampak bahwa ketika kita belajar dan expert atau minimal bisa lah pelajaran matematika, terus habis itu nanti berdampak terhadap memori kita. Menurut Pak Heri, apakah itu benar atau tidak? kalau berhubungan dengan matematika, ini pengalaman saya. Saya itu juga nggak hafal banyak rumus, Pak. Oke. Saya juga nggak hafal banyak rumus. Tapi kalau kata dosen saya dulu, matematika itu jangan fokus ke rumus doang. Oke. Eh, Tapi yang paling penting ini adalah pemahaman konsep. hmm. Karena kalau kita paham konsepnya, itu kita bisa menciptakan rumus sendiri kok. Oh gitu. Gitu. Jadi mungkin salah satu yang bisa matematika bantu terkait dengan ingatan Mm-mm. agar siswa tidak gampang lupa, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan ke pemahaman konsepnya, bukan ke hafalan rumusnya. Oke. Jadi misalkan, Konsep itu berarti. Iya iya. ya, misalkan kita menghitung luas, kita menghitung keliling tanah atau keliling persegi Oke. panjang. Iya. Kita punya tanah kita ya. Kita punya tanah, Kita bentuknya ingin persegi hitung panjang, kita berapa. mau menghitung kelilingnya itu Nah, berapa. Karena kita mau membuat pagar. iya. Pagar itu nanti bentuk panjangnya Nah, berapa. Kalau kita rumusnya, mungkin rumusnya langsung 2 kali panjang tambah lebar. Langsung itu. Kalau kita hanya mengajarkan itu doang, mm, mungkin besok siswa akan lupa. iya. Tapi kalau kita tanamkan konsep keliling itu apa sih? Mm, Keliling adalah yang mengitari bangunan tersebut. Artinya hanya di tepinya aja. mm, Oke, persegi panjang itu ada berapa sisi? 4 sisi. Nah, jadi kalau kita menghitung keliling tinggal diapakan? Tinggal ditambahkan semuanya aja. Nah, sisi sini sama ditambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini. iya. Berarti kan logisnya dulu Betul, harus dipahamkan ke anak-anak dulu gitu ya. betul. Logikanya yang harus dipahamkan. Iya. Itu salah satu. Jadi, tapi nggak semua materi matematika itu bisa kayak gitu. Mm. Karena memang ada hal-hal yang harus memang menghafal rumus. Misal seperti ini. Misalnya bangun ruang. Oh, Bangun ruang. Kalau kita pakai konsep agak susah. mm, Karena bangun ruang ini agak banyak ya. iya iya. Ada tabung, ada kerucut dan sebagainya. Iya, aku Cuma pusing lagi. Sirahku rada nggak mau rada harus angel iki. hafal rumusnya. Nah, Hafal rumusnya pun belum tentu bisa nanti. Karena iya. apa? Karena soalnya itu bervariasi. Mm, Jadi hafal rumus pun belum tentu bisa. Gitu. iya. Tapi memang yang harus mungkin lebih sering ya diajarkan untuk sebagai guru-guru matematika, mengajarkan pemahaman konsepnya, logikanya. Karena logika itu sama matematika kan nggak bisa dipisahkan. Iya. Bahkan dalam 8 kecerdasan manusia, itu logika matematika itu jadi satu, Iya kan. tidak dipisah. Artinya apa? Artinya orang yang belajar matematika itu seharusnya logikanya bagus.
Nah, itu selalu keluar, Pak. Entah itu di ujian CPNS, di ujian masuk perguruan tinggi, ujian psikotes, itu masuk. Logika itu mesti ada gitu loh. Entah itu berupa langsung angka atau berupa kalimat bahasa Indonesia gitu. Iya, Tapi muatannya adalah muatan logika. Dan itu pusing banget ketika kita nggak logis di situ gitu. Ini kayak bener ini deh. Padahal salah. Padahal yang bener adalah yang pilihan yang lain misalnya. Gitu. Terus Mbak Eri, em, selama selama jenengan bekerja, ada suatu pekerjaan atau di suatu lokasi gitu ya yang sangat-sangat menarik atau yang sangat-sangat apa ya menyentuh perasaan sampean begitu sebagai guru. Oh, aku pernah ngajar di instansi ini, aku pernah ngajar di instansi ini. Pernah nggak iya, Pak Eri mendapatkan pengalaman seperti itu, Pak? iya. Menyambung ke saya tadi, tujuan saya tadi jadi guru adalah ingin mengabdikan diri saya ngajar untuk anak-anak yang nggak bisa sekolah 1 sampai 2 Oke. tahun. Itu janji saya dulu. Nah, Sehingga ketika saya lulus kuliah itu saya tidak mau ngajar di sekolah formal dulu. oh emang sengaja Emang gitu. sengaja, Nah, saya tidak mau ngajar di sekolah nah, formal dulu karena ingin terus, memenuhi janji saya. nah, Hingga saya mencari eh, kesempatan untuk ngajar untuk anak-anak yang nggak bisa sekolah. oke. Akhirnya saya dapat di yayasan salah satu yayasan kanker anak di Oh, Surabaya. Ya, serius, Pak? di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Itu Heeh, yayasan kanker anak. heeh, Di mana mereka menaungi anak-anak yang sakit kanker. heeh. Karena kan kenapa harus ada sekolah untuk anak-anak Iya, kanker gitu kan? Pertanyaannya gitu heeh, Pak ya. benar. Penyakit kanker itu bagi yang belum tahu Heeh. itu pengobatannya sangat lama, Oh, iya, bisa iya. berbulan-bulan, paling cepat mungkin 1,5. 1,5 itu paling cepat. Biasanya Satu paling setengah cepat. tahun. Iya. Itu kalau usia sekolah, kalau misalkan nih kita, misalkan saya kena kanker, Mm-mm. itu saya harus berobat ke Surabaya tentunya Mm-mm. karena rumah sakit yang paling lengkap di sana. Sehingga saya harus mau nggak mau harus izin Iya, sama pihak benar. sekolah. Benar. Apakah pihak sekolah itu mau sekolahnya tetap lanjut dengan Iya, kita nggak sekolah? Nggak akan mau. Biasanya iya benar. kebanyakan solusi paling memungkinkan adalah dicutikan. Iya, Pak, benar. Nah, kalau cuti sampai kapan? Mm-mm. Karena kita nggak tahu sembuhnya kapan. Iya, Gitu. Makanya ada yayasan kanker ini. Nah, di situ saya sangat tertarik. Oh, ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu karena ini sesuai dengan apa yang janji saya dulu. iya. Sehingga saya sangat tertarik sekali, sangat semangat sekali mengaji di sana. Ketemu anak-anak yang sakit kanker itu pengalaman yang merubah diri saya sampai sekarang. Heeh, Dimana kalau saya membayangkan aja Pak, saya sakit flu atau saya iya. sakit batuk aja, Heeh, itu pasti males kemana-mana, oke. Heeh. tiduran. Apalagi belajar, Iya, benar. kita Benar. jalan-jalan udah males apalagi Heeh. belajar. Tapi mereka dengan sakit kanker itu pertama dari bentuk fisik pasti kelihatan. Iya. Kecuali Lebih kurus ya? Mereka lebih kurus. kalau kanker darah atau leukemia yang sering, itu yang paling banyak itu lebih kurus. Dan kulitnya biasanya agak menghitam. Oke. Tapi kalau kanker darah secara fisik nggak terlalu kelihatan. Mungkin kanker misalnya kanker mata, retinoblastoma. Iya. Itu biasanya matanya kelihatan. Biasanya Iya. agak Lebih besar menonjol gitu ya. seperti mau keluar. Tuh. Di situ kanker tulang. Kanker tulang kalau menyerang tulang biasanya kebanyakan itu diamputasi. Iya, Pak. Iya, banyak sekali yang misalnya saya tanya, ini iya Pak, terima kasih. Loh, santai toh. Ini santai, Pak. Iya, Pak. Hati-hati. Terima kasih. Iya, mohon maaf, Pak. Lanjut, Iya, lanjut, lanjut. kanker tulang apa osteosarkoma. Itu penyebabnya ada yang sepele ya, Pak. Saya pernah tanya ke orang, ini penyebabnya awalnya gimana? Iya. Dia naik sepeda, habis Mm-mm. itu jatuh. Mm-mm. Jatuh, terus dijatuh kok nggak sembuh-sembuh Mm-mm. ininya. Terus saya bawa ke puskesmas. Mm-mm. Jadi dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit bilang ini kanker tulang. Dan akhirnya harus diamputasi. Sorry, Pak. Berarti sebenarnya sebelum dia didiagnosa kanker tadi, jadi dia sudah kena, tapi dia nggak paham gitu, tak? Ceritanya. Terus habis itu jatuh, baru atau efek jatuh jadi kanker. Bisa jadi dua-duanya. Oh, gitu. Karena memang setiap
orang itu punya sel kanker kan di tubuhnya. Tinggal siapa itu yang selnya muncul sih, nggak siapa yang tidak. Jadi anak tersebut sebelumnya nggak sakit apa-apa. Dia jatuh, habis itu mungkin karena jatuh tersebut sehingga ada luka, sehingga itu memicu sel kankernya mungkin ya. Saya juga kurang tahu secara medis. Bisa jadi setelah jatuh baru kankernya itu muncul sehingga harus diamputasi. Nah, itu kasus-kasus kayak gitu banyak. Itu apa namanya beragam Pak ya? Maksudnya SD, SMP, SMA ada ya Pak? Ada. Menurut data mulai tahun 2020 ya, kalau nggak salah 11.000 anak di Indonesia itu kena sakit kanker. 11.000 itu dari usia 0 sampai 19 tahun. Artinya setiap hari itu paling enggak berapa ya? Mungkin 5-an, 4 sampai 5 Positif ya? anak Untuk kena positif. kanker. Itu setiap hari. Tapi jarang sekali dibicarakan, Pak. Iya benar-benar. Jarang sekali dibicarakan. Maksud saya adalah eh, bagaimana Pak Heri apa ya memiliki perasaan, maksudnya perasaannya bagaimana begitu? Aku membayangkan aja sudah masuk sama sangat-sangat apa ya, ya menegangkan. Terus habis itu penuh dengan perasaan yang sedih begitu loh Pak. Bagaimana dengan kondisi sakit Pak Heri masih memberikan materi dan kasih mereka pembelajaran begitu loh. Apakah itu tidak memberatkan mereka atau malah bahkan ya mereka berbahagia Pak melaksanakan atau melaksanakan pembelajaran entah setidaknya. Pertama kali saya masuk kan saya belum tahu kanker itu. Oke. Saya pernah dengar kan karena penyakitnya berbahaya. Udah cukup itu, belum mendalami. Pertama kali masuk saya ketemu dengan beberapa anak dan waktu itu saya ketemunya kebetulan anak-anak yang secara fisik tidak terlalu kelihatan kalau itu sakit kanker. Jadi saya memulai pembelajaran seperti biasa. Habis itu ketika baru kita perkenalan dan sebagainya, belajar mungkin 30 menit mereka bilang, "Pak, kami capek." 30 menit Iya, 30. Kok capek? Kenapa? Iya, capek, capek aja. Boleh nggak kami udahan terus istirahat? Iya. Karena waktu saya baru pertama kali dan belum paham, Iya. akhirnya saya izinkan. Terus saya sharing sama teman rekan guru saya. "Loh, emang biasanya gini ya, 30 menit terus capek gitu." Itu masih mending. Banyak yang bahkan masih nggak mau untuk belajar. Oh gitu. Terus saya bilang, kenapa? Ya karena efek dari kanker. Kanker itu ada yang namanya salah satu pengobatannya itu kemoterapi. Iya. Kemoterapi itu sakitnya luar biasa. Kemoterapi kan memasukkan obat-obatan yang sangat banyak ke dalam tubuh. Itu efek ke tubuhnya sangat sakit luar biasa. Nah, jadi mereka mau belajar aja itu sudah sangat bagus. Nah, dari situ saya baru mencari tahu mengenai penyakit kanker dan sebagainya, sharing ke orang tua, tanya ke anak dan sebagainya. Terus saya baru mengerti. Oh, jadi habis itu saya langsung merubah metode pembelajaran saya. Tidak lagi seperti biasa. Saya tanya dulu mengenai saya waktu itu yang saya tekankan adalah paling enggak mereka harus semangat dulu. Iya. Karena saya bisa tahu ternyata mereka itu nggak boleh pikiran yang bermacam-macam. Itu satu. Karena apa? Berat-berat pemikiran ya. Karena kalau mereka mikir agak berat dikit itu bisa ngefek ke kankernya bahkan lebih parah, bisa lebih parah. Dan jadi saya harus pertama Udah matematika gimana? udah Matematika udah matematika, berat. udah berat. Pertama saya harus menjaga omongan saya, Iya. jangan sampai omongan saya itu jadi Menyakiti lah begitu ya. menyakiti lah. Gitu. Kedua saya harus memahami juga mereka nggak bisa dikasih materi yang berat-berat. Terus waktunya juga saya harus pertimbangkan dan sebagainya dan harus melihat kondisi mereka. Iya. Masing-masingnya itu apakah masih sanggup untuk belajar dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa memaksa. Nah itu dari situ saya itu merubah pola pikir saya mengenai pembelajaran. Yang dulu saya pikir pembelajaran itu bisa dilaksanakan, maksudnya secara umum untuk satu Formal. kelas dan sebagainya. Tapi dari situ saya mikir, oh pembelajaran itu ternyata kita harus pantau per individu per individu. Iya. Kita harus paham kondisinya, latar belakangnya dan sebagainya. Itulah dari situlah saya makanya sekarang saya kalau ngajar selalu memperhatikan individu-individu karena dari situ. Iya. Terus waktu itu Pak Pak Heri
Pas waktu ini di Surabaya, Pak ya. Pas waktu di Surabaya di Yayasan Kanker itu, Pak Heri waktu itu ngajar kelas berapa, Pak? Kelas mulai dari PAUD Bermacam-macam sampai ya? Tak kirain sampai SMA. bukan bukan ngajar SD doang itu enggak ya? Enggak, Jadi beberapa anak gitu ya. dari PAUD sampai SMA. Kenapa? Pertama, guru di situ sangat jarang. Waktu saya ngajar di situ gurunya cuma dua, sama admin satu. Heeh. Itu berarti jadi kan ngajar pelajaran yang lain juga Iya, termasuk. Oh mau gitu. nggak mau harus ngajar Iya, iya. pelajaran yang lain juga. Karena apa, Kak? Waktu saya sharing, nggak banyak guru yang mau ngajar di Mm-mm. situ. Pertama, mungkin dari gaji nggak seberapa, Oke. karena itu yayasan non formal, non Heeh. profit, Mm. tentunya dari gaji nggak seberapa. Iya. Udah gaji nggak seberapa, kita harus menghadapi Iya. dan tanggung jawabnya besar sekali. Iya. Dan kalau kita salah dikit bisa berakhir fatal, Iya. karena nyawa seseorang, nyawa seorang Iya, anak. berhubungan dengan nyawa seseorang. Berarti harus hati-hati begitu, Pak ya. Hati-hati banget. Terus kita harus menjaga nggak sih, Pak, apa namanya? Misalnya kalau kita sakit, kita harus menjaga agar misalnya pakai masker atau biasa aja sebenarnya. Nah, eh, ini mungkin banyak yang salah paham. Cancer itu tidak menular sama sekali. Oke. Jadi kalau ada anak atau tetangga dan sebagainya yang sakit cancer, jangan dijauhi karena itu tidak menular sama sekali, beda dengan Iya. penyakit yang lain. Mm. Tapi kenapa kita harus pakai masker dan sebagainya? Itu tujuannya bukan untuk agar kita tidak tertular, tidak. Justru kita harus melindungi mereka. Oh, Jadi bukan kita yang harus nah, dijaga, tapi mereka yang mereka harus. ya. Karena apa? Mungkin bagi kita kalau kita kena flu itu biasa Mm. aja. Flu bagi Mm. kita ketika mereka kena virusnya flu, itu efeknya bisa fatal. Oh, Karena itu bisa memicu drop, gitu bahkan ya. bisa sampai meninggal. Heeh. Makanya kalau pembelajaran harus selalu pakai masker, Iya, eh, dipastikan steril gitu ya. kesehatannya, steril dan Heeh. sebagainya. Waktu itu kan COVID juga, Iya. jadi harus dites, harus Heeh. sama dan sebagainya. Sebelum benar-benar kita mendekat ke mereka. Ada momen yang haru nggak, Pak, pas waktu jenengan Mas ngajar di sana itu? Banyak sekali momen yang haru. Harunya dalam arti yang positif ada, dalam arti yang mungkin yang kurang positif ada. Kalau yang positif mungkin ketika saya mendengarkan semangat mereka, di mana saya sangat ingat perkataan mereka kalau eh, saya pernah tanya, kenapa masih semangat belajar? Kan kondisinya sakit dan Iya. sebagainya. Ya, karena saya habis ini sembuh. Oke. Tapi tapi itu agak ini ya. Ya, Menurut saya kita habis ini sembuh. Saya berat harus banget ya. belajar akan bisa Oke, mengejar ya. teman-teman Ketertinggalan saya, ketertinggalan dan sebagainya. gitu ya. Terus, Semangatnya kalaupun masih tinggi, Pak ya. betul, kalaupun saya meninggal, paling enggak saya meninggal dalam keadaan bersenang-senang. Pada dasarnya, Pak ya, mereka itu punya kesadaran bahwa hidup saya nggak lama. Oh iya, punya banget, Pak. Karena apa? Mereka setiap seringkali melihat teman-temannya meninggal satu persatu. Pak, Mereka aku sadar, nggak bayang tuh, Pak, asli. mereka sadar akan resiko itu, Pak. Makanya waktu mereka bilang gitu, saya tahan, terharu dan sebagainya. Ya, saya malu benar sama diri saya Mm. sendiri. Dimana dulu saya menyia-nyiakan banyak waktu saya untuk main-main dan Iya. sebagainya. Saya melihat mereka, saya malu akan diri saya. Jadi saya intinya banyak berterima kasih sama mereka. Itu mungkin momen yang Iya. momen yang agak kurang mengenakan ketika kita ditinggal pergi sama mereka. Banyak sekali ketika paginya saya ajak, tiba-tiba malamnya ngedrop masuk rumah sakit, habis itu meninggal. Serius, Pak? Pernah kejadian seperti itu? Ya, Pak. Bahkan ketika mungkin liburan gitu ya, hari Minggu, Itu nggak ada tanda-tanda apapun, Pak. Ketika jenengan ngajar, terus habis itu dia nggak ada kata-kata yang tidak biasanya nih anak ini seperti ini atau bagaimana, Pak? Tiba-tiba sangat-sangat nah, tiba-tiba begitu. kalau kata-kata mungkin mungkin kondisi ya, Pak. Mungkin Heeh. kayak kok hari ini dia agak ini ya, agak kurang semangat ya. Heeh. Kenapa? Apa kondisinya lagi Iya. kurang tuh? Mungkin gitu-gitu aja.
Jadi tidak ada tanda-tanda spesifik. Tapi ketika saya dikasih kabar gitu, misalnya waktu itu pernah saya waktu libur dikasih kabar, anak ini salah satu anak yang dekat dengan saya, dia sebelumnya saya ajar biasa aja, Iya, tapi ketika libur tiba-tiba ngedrop, dibawa ke rumah sakit tiba-tiba meninggal. iya. Dan itu beberapa kali kayak gitu. Dan nggak hanya satu saja, Pak. Nggak hanya satu, Pak. Nggak hanya satu. Apa ya? Saya speechless lah, Pak, setidaknya, Pak. Bagaimana kan kanker itu ini di orang-orang umum mungkin ya, tidak menjadi topik pembahasan yang penting. Penting itu maksudnya ya kita harus menjaga kondisi diri kita agar tidak positif kanker misalnya. Atau setidaknya ya itulah bagi orang-orang yang tidak terkena dampaknya atau tidak positif kanker harusnya lebih semangat lagi lah ya belajar dan itu menjadi pukulan buat saya pribadi khususnya Pak ya. Bagaimana saya aja membaca 2 halaman aja kadang-kadang udah merasa capek. Betul. Gitu loh. Bagaimana dengan teman-teman kita yang eh, sudah positif kanker tapi mereka masih belajar begitu. Harusnya benar-benar Pak Heri tadi harusnya kita malu gitu loh. Ayolah harus kita mindset kita harus dirubah begitu loh. Bagaimana ya kita harus meningkatkan belajar kita tidak harus menunggu kita harus positif kanker dulu begitu loh. Ketika kita sehat ya udah kita harus sadar untuk ayo kita belajar begitu setidaknya. Iya. Mungkin karena selama ini pertama, kanker anak itu jarang dibahas di Iya, mana-mana. Terus mereka itu sebenarnya yayasan yang saya ajar dulu itu punya sekolah, Pak, namanya Sekolahku. Tapi sekolahnya masih sekolah non formal. oke. Jadi belum, kalau dibilang diakui sama negara mungkin sudah, tapi belum. Artinya guru-gurunya belum dapat apa ya, belum bisa masuk data Iya, lah, data pendidikan itu iya, belum bisa. Karena memang sekolah non formal. iya. Jadinya itu dari sekolahnya aja masih belum ini, belum lagi anak-anaknya, Mm, belum taruh apa ya, intinya banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum tahu mengenai cancer dan iya, sebagainya. Mungkin mereka pikir cancer itu hanya jarang sekali menimpa ini ya, iya, mungkin mungkin yang kena itu mungkin hanya satu dari sekian iya. banyak orang. Padahal enggak. Bayangkan satu hari itu 5 anak. 5 anak, itu 5 anak, belum yang dewasa nggak Oh tahu iya, berapa. Saya lupa datanya yang dewasa. 5 anak. Tuh, bayangkan setiap hari 5 anak harus menderita kanker dengan pengobatan yang karena saya menyaksikan sendiri pengobatannya itu efeknya itu eh, mungkin kita lihat identik anak kanker itu biasanya gundul. iya benar. Itu kenapa? Tahu. Kenapa gundul? Ya, itu efek obat. Karena Kemo ketika ya, mereka kemo itu rambutnya mau rontok ya. rontok dan mereka akhirnya gundul. Tuh. Pertama dari fisik ada perubahan, dari sakit, dari tubuh tentunya ada kesakitan yang sangat luar biasa dan bagi teman-teman barangkali yang menonton ini yang mau melihat kondisi mereka, mungkin bisa lihat Instagramnya dan sebagainya, namanya YKaki. Kalau yang pusat itu namanya YKaki Wiker. YKaki Wiker itu ada kalau nggak salah 8 cabang, Surabaya, Riau, Iya. Semarang, Jogja dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan tenang aja, yang dipublish di situ bukan bukan yang lagi kondisi yang menyedihkan Iya, enggak kok. Karena yayasan yang saya ajar itu mereka hanya mempublish situasi yang ketika mereka lagi bersenang-senang. iya. Ketika mereka ngedrop nggak akan dipublish. Tapi aku membayangkan betapa sakitnya Pak ya. Misalnya ketika benar-benar kambuh atau ya pasti seluruh badannya sakit-sakit semua gitu lah Pak. Pada sakit-sakit semua dan itu biasanya sampai teriak-teriak, Pak. Iya Pak. Sampai teriak-teriak. Berarti jenengan menyaksikan di sana sampai nginep pernah ya, nginep di yayasannya atau Apa, emang berada di situ? saya beberapa kali pernah nginep karena kalau misalnya diharuskan menginap ada kegiatan sebagainya Iya. saya nginep beberapa kali dan Dan itu menyaksikan menyakitkan ya, menyaksikan ketika anak-anak benar-benar teriak sakitan itu yang di kambuh. yayasan kan. Tapi sekolahnya tidak hanya di rumah Hmm. singgah aja, itu ada rumah singgah Hmm. menyebutnya
kita juga di rumah sakitnya, Pak. Heeh. Jadi kita ke rumah sakit untuk keliling dari bed ke bed. Mengajar dari bed ke bed, coba bayangkan ya. Orang karena sakit itu dijenguk. Ini Heeh. enggak, kita datang di situ untuk mengajar. Iya, gimana ya? Tapi yang membuat saya terkagum adalah ya mereka masih mendengarkan Pak Heri menjelaskan penjelasan-penjelasan Pak. Iya, serius Pak. Itu harus apa kitanya, Pak. Kita Heeh. gurunya yang harus cari cara lah agar Mm, mereka ini. mm. Tentunya meskipun mereka semangat, semangat saja nggak cukup karena kondisi tubuhnya nggak Iya, bisa membayangkan. benar-benar. Kadang-kadang mereka tuh mau belajar, Heeh. tapi kondisi tubuhnya yang nggak Iya, memungkinkan. Sehingga ketika kondisinya tubuhnya nggak mungkin, kita iya, yang harus tahu kondisinya. iya, Udah hari ini nggak belajar dulu iya. ya. Mungkin cerita-cerita Ya mungkin doang, saja apa doang gitu gitu ya. ya. Karena takutnya nanti kalau kita paksa, Heeh, efeknya bisa fatal. kayak gitu. Dari situ saya ya hampir berapa ya, satu Mm, tahun mungkin. mm. Wah, menarik banget Pak Heri ceritanya asli. Tapi kita lain kali bakal ngobrol lagi dengan Pak Heri mungkin dengan apa namanya pengalaman-pengalaman barunya yang bisa kita share. Closing statement Pak Heri untuk teman-teman pendengar di podcast Cedakmu ini tentang belajar tentang menghargai seseorang atau tentang motivasi belajar boleh. Oke, mungkin saya tutup dengan saya mengutip kata-katanya komika ya, Panji Oke. Pragiwaksono. Heeh, Itu pernah bilang, disiplin itu tidak mengekang, hmm, tetapi justru membebaskan. hmm. Waktu saya dengar itu, apa maksudnya? Kan disiplin ya mengekang, apa Iya. maksudnya membebaskan? Tapi setelah saya dengarkan, lalu kan, oh iya ya. Ibaratkan gini, kalau dulu misalnya, Hmm, kalau dulu saya lebih giat belajar matematika, oke. mungkin sekarang saya sudah menguasai matematika lebih, dan saya lebih bebas mengajarkan apapun ke peserta didik Heeh, saya. Kalau dulu saya misalnya anggap aja lebih sering membaca, oke. mungkin sekarang saya akan punya pengetahuan lebih yang bisa saya bagi ke mereka, ke anak-anak didik saya dan sebagainya. Hmm, Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, meskipun di fase ada trauma dan hmm. sebagainya tentang Iya, peristiwa yang belajar-belajar pernah lagi. Heeh, dialami pembelajaran ya, heeh. paling enggak gini, pikirannya gini, lakukanlah sesuatu yang kira-kira nanti kalian nggak akan menyesal suatu saat Iya. nanti. Oke, sepakat, sepakat Pak. Misalkan anggap aja gini nih, teman-teman sekarang malas matematika, Heeh, anggap aja. Mungkin teman-teman bikin kalau nanti pekerjaan teman-teman nggak akan pakai matematika. hmm, Oke, tapi ketika nanti kalian punya anak, anggap aja. hmm. Lalu suatu hari anak kalian atau anak teman-teman pulang Heeh, sekolah, lalu bilang, minta tolong ajarin saya matematika. heeh. Waduh, kita Ya, bingung-bingung lah sebenarnya kalau kita punya enggak dasar ya. gitu. Paling enggak ketika teman-teman punya dasarnya enggak, udah Iya, paling enggak bisa diajarin. iya benar, benar, benar. Jadi intinya apapun yang dilakukan sekarang itu cari dengan baik, disiplin, karena disiplin itu untuk sekarang aja. Nanti ketika teman-teman udah bisa, nanti akan bebas. Oke. Kalau sudah matematika sekarang, nanti nggak perlu belajar matematika lagi. Kalau sudah bisa ngaji sekarang, nanti ketika dewasa nggak usah ngaji lagi. Maksudnya nggak usah belajar ngaji lagi, karena sudah bisa. Oke, terima kasih. Cukup sekian ngobrol dengan Pak Heri sedang. Semoga lain waktu bisa ngobrol lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.